Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah tema. Meneladani kisah Nabi Ibrahim alaihissalam di tengah pandemi COVID-19. Apa saja yang kita bisa teladani dari Nabi Ibrahim alaihissalam? Yang kita bisa teladani dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, pertama, semakin kuat doa kepada Allah ketika diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tahu bersama, Nabi Ibrahim alaihissalam telah lama tidak dikaruniai oleh Allah anak. Akan tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam tidak berputus asa, justru semakin kuat dalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan doa yang dipanjatkan, Rabbi habli minas salihin. Wahai Allah, anugerahkan kepadaku anak yang soleh. Sehingga dengan kuatnya doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah anugerahkan dua anak soleh kepada beliau, yakni Ismail dan Ishak. Kita bisa ambil hikmah dari ini semua. Di tengah pandemi seperti ini, mari kita kuatkan doa kepada Allah dan tidak putus asa dalam berdoa. Kedua, sabar ketika diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kisah cerita, saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan Siti Hajar dan Ismail kecil di tengah tempat yang tandus luar biasa yang disebut Mekah. Allah saat itu menguji Siti Hajar dengan menangisnya Ismail karena kehausan. Maka yang diterapkan oleh Siti Hajar adalah konsep sabar dalam menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala. Sabarnya Siti Hajar di sini bukan diam, bukan pasrah, akan tetapi ikhtiar yang maksimal untuk mencari air. Saat itu Siti Hajar melihat ke Bukit Sofa, seakan-akan ada air. Kemudian Siti Hajar lari-lari kecil menuju Bukit Sofa dan tidak ada air. Melihat ke Bukit Marwah, seakan-akan ada air. Siti Hajar lari-lari kecil ke Bukit Marwah, ternyata tidak ada air. Maka Siti Hajar tidak putus asa, sehingga mengulangi itu semua selama 7 kali. Dan itu menjadi ketentuan rukun haji yang kita sebut bersama sa'i. Dan buah dari kesabaran itu, maka muncullah mata air dari bawah kaki Ismail alaihissalam yang kita kenal air Zam-Zam. Kita bisa simpulkan bahwasanya ketika kita diuji oleh Allah, maka kita terapkan konsep sabar. Sabar di sini bukan diam saja, akan tetapi ikhtiar yang maksimal, ulet pantang putus asa, dan jangan lupa tentu dibarengi dengan doa kepada Allah. Ketiga, semakin taat kepada Allah ketika diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menguji Nabi Ibrahim alaihissalam, yakni dalam tidurnya, untuk menyembelih putranya Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim ketika mendapat perintah Allah mempunyai konsep sam'an wa ta'nan. Saya mendengar dan saya taati. Maka konsep seperti ini langsung disampaikan kepada Ismail. Wahai Ismail, saya diperintah Allah untuk menyembelih kamu, dan apa pendapatmu? Karena Ismail anak yang soleh, jawabannya luar biasa menenteramkan hati. Ya abatif alma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahandaku, selama itu perintah Allah, kerjakanlah. Insya Allah engkau menemui anandamu kelak nanti termasuk orang-orang yang sabar. Maka kita bisa ambil kesimpulan di tengah pandemi seperti ini, Allah menguji kita. Janganlah kita semakin jauh dari Allah, justru kita semakin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, itu tadi yang saya sampaikan. Ya, marilah kita ambil 3 poin yang luar biasa dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga kita bisa melewati pandemi ini dengan sabar dan ikhlas.
Demikian saya ucapkan akhirul kalam. Usini wa iyyakum bitaqwallah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.